Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar semua. Kami dari kelompok 1 Hukum Ekonomi Syariah D. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan dan pemaparan materi terkait akad dalam syariah. Sebelum masuk dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hernando Santoso, NPM 108, dilanjut oleh saudara saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Abidin dengan NPM 045. Perkenalkan, nama saya Maesar Sepati dengan NPM 118. Perkenalkan, saya Nafsutul Aini dengan NPM 157. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mahardisha Bandang dengan NPM 266. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu akad. Di sini, saya mengambil dari dua pendapat para ahli, yakni Muhammad Hasbi Asyidiki, bahwa akad adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu benda. Lalu ada menurut Syamsul Anwar bahwa akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Lalu di sini saya juga mengambil istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yakni al-aqdu, yaitu akad, dan al-ahdu atau janji. Next, di sini ada akad secara umum. Akad secara umum diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas keinginannya sendiri, dan di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara para pihak yang terlibat. Sedangkan, secara khusus, akad adalah ikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul berdasarkan ketentuan syariah yang berdampak pada objeknya. Perbedaannya adalah, akad secara khusus mensyaratkan secara spesifik bahwa dalam pembentukan akad tersebut haruslah dilaksanakan dengan adanya ijab qabul dan berdasarkan ketentuan syariah. Misalnya, jual beli konvensional, di mana para pihaknya mengucapkan dengan lantang ijab qabul mereka. Lalu, secara arti umum, pengertian akad tidak terbatas pada adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, semua perbuatan selama pada pihaknya memiliki keinginan yang sama akan dianggap sebagai akad. Misalnya, seseorang dengan inisiatif sendiri membantu orang lain yang sedang kecelakaan, meskipun tanpa ucapan ijab qabul para pihaknya sama-sama menginginkan peristiwa tersebut terjadi. Prinsip utama dalam akad syariah ini adalah menghindari riba atau bunga dan ghohar atau ketidakpastian, serta memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam. Lalu di sini untuk memperkuat argumen saya mengambil dari kompilasi hukum ekonomi syariah buku 2 bab 1 pada pasal 20 ayat 1. Disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, dari penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Selanjutnya terdapat jenis akad. Yang pertama, akad mudharabah. Pada pasal 20 nomor 4, akad mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelolaan modal untuk melakukan hasil. Bagi hasil ini yang dimaksudkan adalah keuntungan. Keuntungan dari bisnis tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan risiko kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Akad ini biasa digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan, mulai dari investasi bisnis, deposito, hingga modal ventura. Lalu yang kedua, akad ijarah. Akad ijarah ini ada pada pasal 20 nomor 9, yang merupakan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, yang artinya sewa menyewa di mana pihak penyewa menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak penyedia dengan membayar sejumlah sewa yang telah disepakati. Akad ini mencakup berbagai aspek seperti penyewaan properti, kendaraan, dan peralatan. Akad ini biasa digunakan untuk beberapa kegiatan lembaga keuangan seperti kegiatan koperasi, properti ras syariah, hingga keuangan mikro syariah. Lalu yang ketiga terdapat akad musyarakah yang biasanya disebutkan dengan syirkah. Terdapat pada pasal 20 nomor 3, yang artinya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dalam pembagian keuntungan. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Musyarakah menggambarkan prinsip kebersamaan dan saling berbagi dalam mengelola bisnis. Akad ini biasa digunakan dalam beberapa kegiatan keuangan. Syariah mencakup pembiayaan bisnis, properti, pertanian, kendaraan, dan hingga pendidikan. Lalu yang keempat, akad salam, yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli, pembayaran dilakukan
bersamaan dengan pemasaran barang berdasarkan pada pasal 20 nomor 34. Akad ini pembeli membayar sejumlah uang muka untuk mendapatkan barang atau komoditas tertentu yang akan diserahkan di masa mendatang. Istisna adalah bentuk prajual yang lebih berfokus pada pembuatan barang sesuai pesanan. Yang kelima, akad murabaha. Pada pasal 20 ayat 6, pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh syahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli. Akad ini melibatkan transaksi jual-beli yang dimana penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada pembeli. Pembeli menyetujui harga dan keuntungan tersebut sebelum transaksi dilakukan. Murabaha sering digunakan dalam pembiayaan syariah seperti pembiayaan kendaraan atau properti. Lebih lanjut lagi, terdapat banyak sekali jenis-jenis akad. Yang pertama bai, yang kedua syirkah atau syarakah, yang ketiga muzaraah, yang keempat musakhoh, yang kelima ran, yang keenam hawalah, yang ketujuh wadiah, yang kedelapan jualah, yang kesembilan wakalah, yang ke-10 takmin, yang ke-11 nukun imani, yang ke-12 khard, yang ke-13 bai wafa. Yang selanjutnya yaitu bagaimana akad mempengaruhi hubungan antara pihak dalam transaksi ekonomi. Tentunya dalam akad akan terjadi sebuah ijab kabul antara para pihak yang menimbulkan pengaruh pada objek dalam akad, sehingga memberikan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, jika terjadi terminasi atas akad tertentu pula membutuhkan solusi yang sesuai pula dengan cara Islam. Terjadinya sebuah akad secara langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu akad, dan merupakan hal yang logis jika hak secara otomatis menimbulkan kewajiban. Ketika terjadi kerelaan dan para pihak secara sengaja mengingatkan diri pada suatu akad, maka akan timbul suatu akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Lalu dengan sahnya sebuah akad, sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak lain. Dengan akad pula dapat merubah suatu kewenangan, tanggung jawab, dan kegunaan sesuatu. Next. Kemudian ketika ada kecakapan dan kesepakatan para pihak dalam melakukan akad, hal tersebut menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Tentunya karena akad merupakan suatu hal yang penting dalam hal transaksi ekonomi. Suatu transaksi dapat dinyatakan sah menurut syarah atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya, yaitu mulai dari rukunnya, mulai dari syarat-syaratnya, dan yang lain-lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya. Kemudian terkait pelanggaran yang terjadi dalam akad. Di sini kami membagi menjadi dua pelanggaran dalam sebuah akad sendiri, yaitu pelanggaran yang terjadi atau dilakukan sebelum dimulainya akad, dan pelanggaran yang dilakukan saat akad sudah disepakati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pelanggaran yang terjadi sebelum dimulainya akad. Yang pertama, sebagaimana diatur pada pasal 30 kompilasi hukum ekonomi syariah, yakni ada kekhilafan yang terjadi dalam akad itu sendiri. Jadi kekhilafan ini dilakukan atau niatnya ada ketika sebuah akad akan dimulai. Contoh kekhilafan itu sendiri adalah adanya salah paham atau salah arti terkait subjek atau objek yang akan diperjanjikan. Misalnya antara pihak A dan pihak B ingin melakukan jual beli lukisan Mona Lisa. Nah, pihak B sebagai pembeli mengira lukisan Mona Lisa ini adalah lukisan Mona Lisa yang terkenal dan asli. Akan tetapi pihak A tidak memberikan penjelasan secara spesifik atau menawarkan saja bahwa lukisan ini adalah lukisan Mona Lisa. Nah, ketika kesepakatan terjadi dan pihak B kecewa karena lukisannya adalah palsu, nah itulah yang disebut sebagai kekhilafan yang dimaksud dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian, sebagaimana diatur pada pasal 31 dan 32, ada paksaan yang merupakan pelanggaran dalam akad atau praktik ekonomi syariah. Nah, paksaan ini beragam macamnya. Entah itu paksaan secara terang-terangan atau tidak nampak. Paksaan secara terang-terangan terlihat apabila seorang secara langsung dan sadar dipaksa untuk setuju terhadap sebuah kesepakatan atau menandatangani sebuah kontrak. Nah, secara tidak langsung, paksaan ini dapat terjadi. Contohnya, di era digital saat ini ada fingerprint, atau pada era konvensional seperti sidik jari.
Nah, ketika seseorang itu tidur, nah sidik jarinya digunakan untuk menyepakati sebuah perjanjian. Itulah bentuk-bentuk paksaan. Yang ketiga, sebagaimana diatur pada pasal 33 dan sampai 34, adanya penipuan. Nah, penipuan ini berbeda dengan kekilafan. Penipuan secara langsung atau secara terang-terangan dilakukan oleh pihak penjual, namun pihak pembeli ini tidak mengetahui hingga unsur penipuan tersebut terbongkar dengan sendirinya. Yang terakhir, sebagaimana diatur pasal 35, ada penyamaran yang termasuk juga pelanggaran dalam akad, yaitu keadaan di mana tidak ada kesetaraan antara hak dan kewajiban atau prestasi dan imbalan dalam akad tersebut. Selanjutnya, nah, pelanggaran lain dalam sebuah akad ini sebelum dimulai yaitu objeknya yang akan digunakan dalam akad itu sendiri. Nah, contohnya dalam jual beli, akad perjanjian jual beli itu tidak boleh objeknya suatu yang garar atau suatu yang tidak pasti, tidak jelas dan mengandung perjudian. Contohnya misal jual beli bulan atau jual beli matahari, atau mungkin jual beli 1000 butir pasir. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang tidak jelas, tidak pasti, dan tidak mungkin untuk dilakukan dan merupakan sebuah pelanggaran dalam sebuah akad. Selanjutnya, nah, dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, pelanggaran-pelanggaran yang saya maksudkan tadi, itu pelanggaran yang terjadi sebelum dimulainya akad. Nah, terkait pelanggaran yang terjadi setelah dimulainya akad, ini dikenal dengan akad yang fasad atau akad yang dapat dibatalkan. Hal ini dalam KHES diatur pada pasal 27 huruf B, yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah. Penjelasan akad fasad itu sendiri berarti akad yang dilaksanakan sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya akad. Akan tetapi karena satu dan hal lainnya, terdapat hal-hal yang merusak akad tersebut, dan karenanya akad tersebut dapat dibatalkan. Terkait hal-hal yang merusak akad tersebut dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Baik, terima kasih Saudara Nando atas kesempatannya. Akan saya lanjut. Selanjutnya ada pelanggaran dalam akad. Jadi salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya akad yang fasad atau dapat dikatakan pelanggaran terhadap akad adalah manakala para pihaknya melakukan ingkar janji. Ingkar janji sendiri terdiri dari ada yang pertama tindakan melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, kemudian yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau yang keempat melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Baik, untuk poin yang pertama sendiri tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Jadi bentukan prestasi ini terjadi ketika salah satu pihak dalam akad gagal untuk melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pihak lain. Misalnya jika seseorang telah menjanjikan untuk mengirimkan barang pada waktu tertentu, namun tidak melakukan pengiriman tersebut tanpa ada alasan yang sah, maka ia telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Pada bentuk pelanggaran ini, pihak yang melakukan perjanjian sebenarnya telah melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau cara yang disepakati. Misalnya dalam akad jual beli, penjual mengirimkan barang yang kualitasnya lebih rendah dari yang disepakati, atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Meskipun tindakan atau barang yang dimaksud telah diserahkan, namun ketidaksesuaian dengan akad ini dapat menyebabkan kerusakan dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Jadi bentukan prestasi ini mengacu pada situasi di mana pihak yang melakukan akad memenuhi kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Misalnya jika seorang kontraktor menjanjikan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 3 bulan, tetapi baru menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan, maka hal ini dianggap sebagai pelanggaran. Kemudian yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam bentuk pelanggaran ini, salah satu pihak dalam perjanjian melakukan tindakan yang secara eksplisit dilarang dalam akad. Misalnya, jika dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam, tanah sepakati bahwa tanah tersebut tidak boleh digunakan untuk pembangunan, tetapi pihak peminjam justru mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, maka tindakan ini dianggap melanggar akad. Pelanggaran ini secara langsung merusak perjanjian, karena tindakan tersebut bertentangan dengan klausul yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Baik, kemudian terdapat pihak pelanggar akad, dampaknya terhadap karena ingkar janji, yaitu 1. Membayar ganti rugi, yang kedua pembatalan akad, yang ketiga peralihan resiko, keempat denda, yang terakhir membayar biaya perkara. Baik, bisa di next. Selanjutnya, dampak pelanggaran akad dalam praktik syariah. Terdapat 8 poin yang diakibatkan karena terjadinya pelanggaran akad dalam praktik syariah, yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan atau amanah,
kedua rusaknya akad atau akad fasad, yang ketiga munculnya sengketa hukum, yang keempat degradasi etika bisnis syariah, yang kelima potensi pengaruh terhadap kepatuhan syariah, kemudian yang keenam mengganggu stabilitas pasar dan ekonomi syariah, yang ketujuh munculnya ketidakadilan, dan yang terakhir kerugian finansial. Bisa di next. Baik, selanjutnya yang terakhir ada tanggung jawab. Jadi tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi pelanggaran atas sebuah akad hanya berlaku atau berdampak terhadap para pihak yang membuat akad tersebut. Baik, bisa dilanjut. Baik, akan saya kembalikan ke Saudara Nando. Baik, sekian presentasi pemaparan materi kami terkait seputar dengan akad. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 1 Hukum Ekonomi Syariah AD mengucapkan terima kasih atas perhatian penonton sekalian. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.